Bayangkan sebuah sore yang cerah dan biasa saja. Seorang gadis kecil bernama Sofia sedang tertawa riang, berlari-lari di halaman rumahnya. Ibunya mengawasinya dari jendela dapur. Hati dipenuhi rasa syukur akan kehidupan yang tenang ini. Lalu, tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, tubuh mungil itu roboh. Panik melanda. Ibunya bergegas keluar dengan jantung berdebar kencang. Sofia terbaring tak bergerak, napasnya menghilang. Detak jantungnya tak dapat dirasakan lagi. Dunia yang tadinya tenang berubah menjadi kekacauan yang mencekam dalam sekejap. Di ruang gawat darurat, para dokter berjuang mati-matian. Selama 4,5 menit yang terasa seperti keabadian, Sofia secara klinis meninggal. Tubuhnya ada di sana, tapi nyawanya telah pergi ke suatu tempat yang tak terjangkau. Namun di balik tabir kematian itulah sebuah perjalanan luar biasa dimulai. Di ruang tanpa waktu, jiwa Sofia yang berusia 8 tahun itu menyentuh sesuatu yang sangat dalam dan kuno, sebuah samudera kesadaran yang menghubungkan setiap manusia, yang oleh Carl Jung disebut sebagai alam bawah sadar kolektif. Ketika para dokter akhirnya berhasil memanggilnya kembali, Sofia pun bangun, tapi sesuatu telah berubah. Matanya memancarkan kedalaman yang membuat para perawat bergidik. Bukan kedalaman seorang anak kecil, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih bijaksana. Kata-kata pertamanya bukan ibu atau aku haus, melainkan sebuah pernyataan yang menggetarkan. Dia menunjukkan padaku apa yang akan terjadi. 5 hari yang akan mengubah segalanya. Aku harus memberitahu semua orang, siapakah dia yang ditemui Sofia, dan 5 hari apa yang dimaksud. Inilah awal dari sebuah misteri yang tidak hanya mengubah hidup sebuah keluarga, tetapi mungkin juga mengubah nasib kita semua. Ketika detak jantung Sofia berhenti, yang dia alami pertama kali bukanlah kegelapan, melainkan sebuah kelegaan yang luar biasa. Rasanya seperti melepaskan beban berat yang tidak disadari selama ini. Dia merasa dirinya mengembang, melampaui batas tubuh fisiknya yang kecil. Dia tidak lagi hanya Sofia. Dia menjadi bagian dari segala sesuatu. Dia melayang di atas ruang gawat darurat, menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. Para dokter yang berusaha keras, tubuhnya sendiri yang terbaring tak berdaya, dan air mata ibunya yang berlinang. Namun, yang juga dia lihat adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Benang-benang cahaya halus yang menghubungkan setiap orang di ruangan itu. Emosi dan pikiran mereka terpancar seperti warna-warna yang hidup, menari di udara. Inilah yang disebut Jung sebagai alam bawah sadar kolektif, jejaring jiwa yang menghubungkan kita semua. Pemandangan pun berubah. Sofia tidak lagi di rumah sakit. Dia berada di sebuah alam yang bukan alam, sebuah tempat di mana warna-warna memiliki perasaan dan suara memiliki bentuk. Struktur geometris yang hidup berputar-putar di sekelilingnya, setiap pola mengandung makna yang bisa dia pahami tanpa penjelasan. Inilah dunia archetype, tempat tinggal pola-pola abadi yang membentuk pengalaman manusia. Kemudian, melalui kabut emas yang bergerak seperti cairan, seorang figur mendatanginya. Sofia tahu langsung siapa dia, Kristus. Tapi perlu dipahami, ini bukan sekadar figur agama historis. Dalam pemahaman psikologi Jungian, ini adalah perwujudan dari diri sejati, self, totalitas jiwa yang mencakup kesadaran dan ketidaksadaran. Inilah simbol kesempurnaan manusia yang terintegrasi. Figur yang dilihat Sofia tidak persis seperti gambar di buku-buku agama. Sosoknya lebih tinggi. Matanya berisi seluruh bintang di alam semesta. Saat menatapnya, Sofia merasa setiap bagian dirinya, setiap pikiran rahasia, setiap rasa takut yang disembunyikan, terbuka sepenuhnya dan diterima tanpa syarat. Tidak ada penghakiman, hanya cinta yang begitu total dan tanpa syarat. Sofia, kata sosok itu, dengan suara yang bukan sekadar suara, tetapi getaran yang meresap ke setiap sel tubuhnya. Aku membawamu ke sini karena umat manusia siap untuk bangun. Sudah terlalu lama mereka tertidur, hidup hanya di permukaan kesadaran mereka sendiri. Waktu itu akan segera berakhir. Sosok itu kemudian mengulurkan tangannya. Sofia melihat bekas paku di tangan itu, tapi luka-luka itu tidak menakutkan. Justru mereka memancarkan cahaya dari dimensi lain. Saat memandangnya,
Sofia memahami sesuatu yang mendalam tentang penderitaan. Penderitaan yang diintegrasikan bisa menjadi sumber kebijaksanaan dan pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ketika Sofia memegang tangan itu, seluruh persepsinya meluas secara eksponensial. Dia bisa melihat bumi berputar di angkasa dan sekaligus melihat jejaring cahaya yang menyelubungi planet, perwujudan nyata dari alam bawah sadar kolektif manusia. Setiap manusia adalah simpul cahaya dalam jejaring ini, terhubung oleh benang-benang emosi dan kesadaran. Beberapa benang bersinar terang, sementara yang lain gelap dan tersumbat oleh ketakutan dan rasa sakit. Dan di tengah jejaring cahaya inilah, Sofia mulai melihat 5 titik waktu yang bersinar lebih terang dari yang lain. 5 hari yang akan mengubah segalanya. Dengan kelembutan yang tak terhingga, Kristus mulai menunjukkan kepada Sofia apa yang sedang mengintai di ambang kesadaran manusia. 5 hari tertentu itu bersinar seperti mutiara dalam jejaring waktu, masing-masing membawa getaran transformasinya sendiri. Dan ada alasan mendalam mengapa hari-hari ini muncul tepat di ujung tahun. Tanggal 24 hingga 28 Desember, dalam ziarah kolektif kita, periode ini sudah lama menjadi wadah bagi simbol-simbol paling kuat. Kelahiran kembali di tengah kegelapan, harapan yang muncul dari keputusasaan, cahaya yang menembus malam paling panjang. Ini bukan kebetulan. Alam bawah sadar kolektif berbicara dalam bahasa simbol, dan waktu ini adalah kanvas sempurna untuk perubahan besar. Hari pertama, 24 Desember, akan terasa seperti tekanan yang meningkat sebelum badai. Kristus menjelaskan kepada Sofia bahwa membran tipis yang memisahkan kesadaran kita dari alam bawah sadar akan mulai menipis. Bagi sebagian orang, ini akan terasa seperti kecemasan yang tidak dapat dijelaskan, kegelisahan yang menggerogoti. Bagi yang lain, ini akan menjadi perasaan antisipasi samar, seperti mengingat sesuatu yang penting yang hampir terlupakan. Keesokan harinya, pada tanggal 25, sesuatu yang luar biasa akan terjadi di tempat-tempat ibadah. Kristus menunjukkan kepada Sofia pemandangan yang kontras. Di beberapa gereja, cahaya hidup akan turun, bukan cahaya fisik, tetapi yang dirasakan jiwa. Orang-orang akan menangis, bukan karena manipulasi emosional, tetapi karena getaran kebenaran yang menyentuh bagian terdalam diri mereka. Akan ada penyembuhan, bukan dalam arti mukjizat dramatis, tetapi pelepasan beban lama yang tiba-tiba, rekonsiliasi yang mustahil menjadi mungkin. Ini adalah pengalaman langsung dari yang numinus, yang oleh Jung disebut sebagai pengalaman religius yang otentik. Namun di gereja-gereja lain, para pemimpin justru akan melawan arus transformasi ini. Dengan wajah-wajah yang dikeraskan oleh ketakutan, mereka akan memperingatkan jemaat mereka terhadap pengalaman subjektif dan emosi berlebihan. Mereka dalam bahasa psikologis telah mengidentifikasikan diri sepenuhnya dengan persona, topeng pemimpin agama, dan kehilangan kontak dengan makna sejati yang seharusnya mereka layani. Tanggal 26 Desember adalah saat intensitas meningkat. Sofia melihat gejolak di dunia fisik, gempa bumi di lokasi yang tidak biasa, pola cuaca aneh, jaringan listrik yang mati secara tiba-tiba. Dari perspektif Jungian, ini bukanlah hubungan sebab akibat yang sederhana, melainkan resonansi. Ketika ada pergeseran besar dalam kesadaran kolektif, dunia material bergetar selaras. Yang lebih mengejutkan, orang-orang akan mulai melihat yang tak terlihat. Anak-anak akan menunjuk ke sudut ruangan dan tersenyum pada teman cahaya mereka. Beberapa orang dewasa akan tiba-tiba melihat warna-warna di sekitar orang lain, aura emosi yang menjadi nyata. Yang lain akan mendengar melodi samar, musik alam semesta yang selalu ada, tetapi biasanya tertutup oleh kebisingan pikiran kita. Ini adalah isi dari alam bawah sadar kolektif yang menerobos ke dalam persepsi sadar, mengambil bentuk yang dapat dikenali. Kristus berbisik kepada Sofia, "Realitas yang kamu kenal hanyalah mimpi yang disepakati bersama, dan mimpi itu sekarang pecah." Pada tanggal 27 Desember, seperti yang diperlihatkan kepada Sofia, gelombang transformasi yang bergulir ini mencapai puncaknya, memaksa setiap orang untuk membuat pilihan yang akan menentukan jalan hidup mereka selanjutnya. Ini bukan lagi tentang persepsi atau pengalaman spiritual semata,
melainkan tentang keputusan eksistensial yang paling mendasar, menyerah pada proses transformasi atau mengunci diri dalam penolakan. Sofia menyaksikan pemandangan yang begitu kontras di seluruh dunia. Seorang ateis yang selama hidupnya membanggakan diri pada pemikiran rasionalnya, tiba-tiba jatuh berlutut di tengah jalan, air mata mengalir deras tanpa bisa dibendung. Seorang anggota geng yang identitasnya dibangun di atas kekerasan, justru memeluk erat musuhnya, meratapi kemanusiaan yang selama ini dia pendam dalam-dalam. Seorang politisi yang haus kekuasaan tiba-tiba mengundurkan diri, karena dia melihat dengan jelas kesia-siaan segala ambisinya di hadapan sesuatu yang lebih agung. Di sisi lain, Sofia juga melihat mereka yang merasakan gelombang perubahan yang sama, tetapi justru bereaksi dengan ketakutan dan penolakan yang lebih keras. Para materialis menjadi lebih militan dalam penyangkalan mereka, dengan gencar mencoba membungkam siapapun yang berbicara tentang pengalaman spiritual mereka. Para fundamentalis agama menjadi lebih kaku dalam doktrin mereka, menyalahkan kuasa jahat atas segala perubahan yang terjadi. Mereka membentuk kelompok-kelompok untuk mengejek dan menyerang mereka yang sedang mengalami kebangkitan kesadaran. Dalam bahasa psikologi Jungian, inilah momen kebenaran antara individuasi dan inflasi ego. Individuasi membutuhkan kematian ego, bukan kehancurannya, tetapi perubahannya dari penguasa tunggal menjadi bagian dari keseluruhan jiwa yang lebih luas. Proses ini menakutkan karena terasa seperti kehilangan identitas dan kendali. Sebaliknya, inflasi ego adalah reaksi balik. Ego menjadi lebih kaku, lebih keras kepala, dan lebih bersikeras pada keunggulannya, menolak mentah-mentah realitas alam bawah sadar. Kristus menjelaskan kepada Sofia dengan wajah yang penuh pengertian. Pemisahan ini menyakitkan, tapi perlu. Terlalu lama terjadi kebingungan antara mereka yang benar-benar mencari kebenaran dan mereka yang hanya mencari kenyamanan. Hari-hari ini akan mengungkap siapa sebenarnya diri setiap orang. Dalam terapi Jungian, momen seperti ini sering menjadi titik balik. Pasien dihadapkan pada pilihan, melanjutkan pekerjaan dalam yang menyakitkan, untuk menjadi pribadi yang utuh atau mundur dan kembali ke pola-pola lama yang akrab meskipun tidak membahagiakan. Tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk memilih pertumbuhan. Itu adalah keputusan yang harus diambil setiap jiwa sendiri-sendiri. Sofia memahami bahwa pada hari keempat ini, setiap manusia akan berdiri di tepi jurang ini, dan lompatan iman yang mereka lakukan atau tidak mereka lakukan akan membentuk realitas mereka selamanya. Tanggal 28 Desember tiba, puncak dari 5 hari yang menentukan. Sofia menyaksikan sebuah fenomena yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, gelombang energi psikis yang masif menyapu seluruh planet. Gelombang ini tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh setiap makhluk hidup di tingkat jiwa yang paling dalam. Seperti mata air cahaya yang memancar dari banyak titik, energinya bergerak dan akhirnya menyatu dengan Yerusalem, simbol pusat dari ketidaksadaran kolektif Barat, menjadi titik fokusnya. Bagi mereka yang telah membuka diri selama hari-hari sebelumnya, gelombang ini terasa seperti kelahiran kembali. Seorang wanita paruh-baya yang Sofia lihat tiba-tiba merasakan beban kesedihan puluhan tahun menguap begitu saja, digantikan oleh perasaan damai yang begitu mendalam hingga ia menangis terharu. Seorang ayah yang keras hati tiba-tiba memeluk anaknya yang telah lama ia abaikan, memahami dengan jelas betapa berharganya cinta kasih. Bagi mereka, gelombang ini adalah pengalaman langsung tentang diri sejati, perasaan menjadi utuh, terhubung dengan segala sesuatu, dan memahami bahwa di balik segala kekacauan hidup ada tatanan yang lebih dalam, dan segala sesuatunya pada akhirnya akan baik-baik saja. Namun gelombang yang sama dirasakan sangat berbeda oleh mereka yang menolak transformasi. Bagi mereka, energi yang penuh cinta ini justru terasa seperti penghakiman. Seorang pengusaha yang egois tiba-tiba diliputi perasaan kesepian dan ketakutan yang tak tertahankan, melihat betapa hampa hidupnya yang hanya mengejar kekayaan. Seorang ideolog yang fanatik menjadi semakin marah dan tertutup, merasakan getaran ini sebagai serangan terhadap keyakinannya. Mereka mengeraskan hati lebih dari sebelumnya, memilih untuk tetap terperangkap dalam penjara ego mereka sendiri.
Kristus berkata kepada Sofia, 5 hari ini, bagaikan sebuah pintu yang terbuka sebentar. Mereka yang melaluinya akan memasuki cara hidup baru. Bagi mereka yang tidak, pintu itu pada akhirnya akan tertutup. Sofia pun melihat visi tentang masa depan. 2 kemanusiaan akan hidup berdampingan di planet yang sama, namun mengalami realitas yang sangat berbeda. Satu kelompok hidup dengan rasa tujuan, kreativitas, dan kedamaian yang mendalam, mampu melihat keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok lainnya akan merasa semakin terasing, frustasi, dan kosong, tanpa memahami mengapa dunia yang mereka kenal perlahan-lahan tidak lagi memiliki makna. Namun, pesan terakhir Kristus penuh harapan. Mereka yang terjaga akan membentuk suku-suku baru. Komunitas yang dibangun bukan atas dasar dogma, tetapi atas pengakuan akan perjalanan batin yang sama. Mereka akan saling mendukung, terhubung oleh resonansi jiwa, bukan oleh organisasi lahiriah. Visi itu mulai memudar. 5 hari yang menentukan telah berakhir, tetapi perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Visi Sofia pun berakhir. Namun, pesannya yang terakhir justru menjadi permulaan dari sebuah perenungan yang dalam. Dia berkata, "Apa yang telah lama kalian pelajari tentang jiwa manusia, kini akan berhenti menjadi sekadar teori dan berubah menjadi realitas yang hidup." Kata-kata ini bukanlah ancaman, melainkan sebuah undangan. Undangan untuk tidak lagi mempelajari peta, tetapi untuk benar-benar berlayar mengarungi samudra kesadaran kita sendiri. Pengetahuan teoretis tentang bayangan diri, ketidaksadaran kolektif, atau proses individuasi tidak akan cukup untuk melindungi kita dari kebutuhan untuk menghadapi bayangan kita sendiri, mengalami kematian dan kelahiran kembali ego, atau berjumpa dengan keseluruhan diri kita. Persiapan yang paling utama bukanlah dengan menimbun makanan atau mengunci diri, melainkan dengan memulai perjalanan ke dalam. Inilah saatnya untuk dengan berani menatap bayangan kita. Segala bagian diri yang kita tolak, kita sembunyikan, atau kita proyeksikan kepada orang lain. Perhatikanlah orang-orang yang paling membuat kita jengkel, atau justru paling kita kagumi. Seringkali, disitulah bagian diri kita yang terfragmentasi bersembunyi dengan alam mimpi dan kebetulan yang bermakna dalam hidup kita. Mereka adalah bahasa yang digunakan oleh jiwa untuk membisikkan petunjuknya. Luangkan waktu untuk hening, amati pikiran dan perasaan tanpa terhanyut, dan kembangkan saksi internal yang dapat melihat tanpa menghakimi. Jika visi Sofia ini benar, maka kita sedang berdiri di ambang peristiwa paling penting dalam sejarah kesadaran manusia, melainkan tentang akhir dari cara kita memandang dunia. Krisis ekologi, sosial, dan spiritual yang kita hadapi saat ini pada dasarnya berakar dari krisis psikologis, keterputusan kita dari kedalaman jiwa kita sendiri. Pesan Sofia adalah sebuah peringatan sekaligus janji. Peringatannya adalah bahwa waktu untuk hidup dalam penyangkalan akan segera berakhir. Nanti di seberang transformasi ini jauh lebih berharga daripada segala penderitaan yang harus kita lalui untuk mencapainya. Karena pada akhirnya, kita bukanlah sekadar ego yang terpisah, berjuang sendirian di alam semesta yang acuh. Kita adalah manifestasi dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berusaha mengenali dirinya sendiri melalui kita. Jadi pada Desember mendatang atau di lain waktu, akan meminta kita untuk melepaskan segala gambaran tentang diri kita yang lama dan menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Itulah janji sejati dari visi Sofia, undangan untuk sepenuhnya menjadi diri kita sendiri.